Dinda, saya CGP Angkatan 9 dari SMP 1 Atap Munde, Kabupaten Manggarai Timur. Di sini saya tidak sendiri, tetapi saya bersama dengan rekan saya. Di sini ada Ibu Elni Junai. Beliau adalah guru IPS SMPN 1 Atap Munde. Hai Ibu Elni, bagaimana kabarnya? Kabarnya baik hari ini, Bu. Bagaimana kalau Ibu kabarnya? Kabar saya juga baik, Ibu. Oke Ibu Elni, terima kasih banyak atas waktunya Ibu Elni yang sudah bersedia datang untuk berbincang bersama saya pada perbincangan praobservasi kali ini. Jadi saya melakukan perbincangan praobservasi ini sebelum saya melakukan supervisi atau melakukan observasi kelas nanti pada pembelajaran di kelas Ibu nanti. Baik, jadi tujuan saya melakukan supervisi akademik itu yang pertama itu untuk mengetahui dan mengevaluasi proses pembelajaran yang nanti akan Ibu laksanakan atau Ibu lakukan di kelas Ibu. Terus kenapa harus saya melakukan percakapan praobservasi? Tujuannya itu adalah sebagai persiapan awal agar nanti saat Ibu masuk ke dalam kelas itu Ibu lebih siap dan Ibu lebih percaya diri, sehingga pada saat Ibu melakukan proses pembelajaran itu pembelajarannya menjadi lebih baik dan lebih menyenangkan bagi peserta didik. Ya, baik Ibu Elni, di sini ada beberapa pertanyaan yang akan saya ajukan nanti kepada Ibu. Kira-kira Ibu nanti tujuan pembelajaran yang ingin Ibu capai pada materi kali ini itu apa ya? Ya, baik Ibu. Jadi tujuan pembelajaran yang akan dicapai nanti ada dua ya Ibu. Yang pertama, siswa mampu menjelaskan dinamika perubahan sosial dan dampaknya terhadap kehidupan masyarakat. Dan tujuan yang kedua yaitu siswa mampu mendeskripsikan fenomena modernisasi dalam kehidupan masyarakat. Jadi itu dua tujuan pembelajaran yang akan dicapai nanti. Jadi nanti tujuan pembelajarannya itu ada dua ya Ibu yang ingin dicapai pada materi kali ini. Nah, dari dua tujuan pembelajaran yang akan dicapai itu Ibu, kira-kira nanti area pengembangan yang ingin Ibu capai atau Ibu observasi dari tujuan pembelajaran ini itu Ibu kira-kira apa? Jadi area pengembangan yang akan dicapai nanti itu dilihat dari dua hal ya Ibu. Nanti saya akan melihatnya dari segi pengetahuan siswa tersebut dan keterampilan dari siswa tersebut. Dari segi pengetahuan, nanti saya akan melihat kemampuan siswa dalam menjelaskan dinamika perubahan sosial dan dampaknya terhadap kehidupan masyarakat. Sedangkan dari keterampilannya nanti, saya akan melihat kemampuan siswa tersebut dalam sesi tanya jawab di dalam kelas dan sesi diskusi kelompok yang akan kami jalankan di dalam kelas nanti. Baik, jadi nanti area pengembangannya itu yang mau Ibu lihat atau Ibu observasi itu nanti dari sisi aspek pengetahuan dan aspek keterampilan yang ini. Oke Ibu, nanti kira-kira rancangan pembelajaran yang ingin Ibu terapkan dalam kelas nanti kira-kira misalnya dari segi strategi pembelajaran, metode pembelajaran dan model pembelajarannya itu kira-kira seperti apa nih Ibu? Baik, jadi yang pertama kita lihat dari strategi pembelajaran dulu. Jadi strategi pembelajaran yang saya pakai di sini adalah pembelajaran berdiferensiasi ya. Yang kedua yaitu model pembelajaran. Jadi model pembelajaran yang saya gunakan di sini adalah model pembelajaran berbasis pemecahan masalah. Dan yang terakhir adalah dilihat dari metode pembelajaran. Metode pembelajaran di sini adalah metode tanya jawab, diskusi kelompok, dan penugasan terhadap siswa. Oke, baik. Jadi nanti rancangan pembelajaran yang akan Ibu terapkan dalam kelas itu yang pertama strateginya itu pembelajaran berdiferensiasi. Terus metodenya model pembelajarannya itu berbasis pemecahan masalah, dan metodenya itu nanti ada diskusi, ada tanya jawab, dan ada penugasan. Oke Ibu, kira-kira dari rancangan pembelajaran yang Ibu terapkan ini nanti kira-kira media pembelajaran dan alatnya itu apa-apa saja yang akan Ibu gunakan nanti? Ya, baik Ibu, yang pertama dari media pembelajarannya nanti saya akan menayangkan video pembelajaran. Video pembelajaran tersebut mengenai materi yang akan saya bawakan nanti. Terus yang kedua ada lembar kerja peserta didik. Karena di sini nanti saya menggunakan PowerPoint, jadi nanti alat-alat yang akan digunakan itu ada laptop dan proyektor. Jadi nanti media pembelajaran nanti Ibu akan menayangkan video pembelajaran,
APD, terus nanti karena menggunakan PowerPoint nanti berarti ibu jelas harus pakai laptop dan pakai proyektor juga. Oke Ibu Eni. Jadi kira-kira nanti ibu jam pelajaran IPS itu ibu biasanya hari apa dan jam berapa? Jam pelajaran IPS itu setiap hari Kamis dan di jam kedua. Jadi nanti Ibu Eni hari Kamis minggu depan jam kedua saya akan berkunjung ke kelas ibu. Saya akan melakukan supervisi akademik saat pembelajaran IPS berlangsung. Baik Ibu Eni, sebelum kita menutup perbincangan pra-observasi kita kali ini, saya ingin bertanya sedikit. Kira-kira setelah kita melakukan perbincangan ini dari tadi, bagaimana perasaan yang saat ini dirasakan oleh Ibu? Baik, soal perasaan saya hari ini adalah saya merasa senang karena Ibu sudah mewawancarai saya hari ini, dan melalui wawancara kita hari ini saya mendapat gambaran tentang pelajaran yang akan saya sampaikan minggu depan bersama siswa. Oke, Ibu. Baik Ibu Eni, terima kasih banyak karena Ibu sudah meluangkan waktu untuk berbincang dengan saya pada hari ini di perbincangan pra-observasi. Jadi nanti Ibu sampai jumpa di minggu depan hari Kamis jam kedua, saya akan berkunjung ke kelas Ibu untuk melakukan supervisi akademik. Ibu selamat siang dan terima kasih. Terima kasih. Selamat pagi semuanya, silakan duduk. Terima kasih. Bagaimana kabar hari ini anak-anak? Baik. Kalau gitu ya. Sebelum itu Ibu mau absen dulu. Berapa orang yang tidak hadir hari ini? Hadir semua. Satu orang. Satu orang. Atas nama siapa? Christian Sudamsa. Christian Sudamsa. Alasannya apa? Alasannya isin. Isin ya. Itu saja ya. Dengan Aldi Sneko. Alasan apa dia? Alasan apa? Oke. Sudah ya. 2 orang saja ya. Yang lain hadir? Agar kegiatan kami berjalan dengan lancar. Kami mohon puji hingga sepanjang masa. Jadi hari ini kita akan belajar tentang perubahan sosial ya. Jadi sebelum kita memulai pelajaran kita, alangkah baiknya kita melakukan ice breaking dulu ya. Tahu ice breaking kan? Semuanya berdiri. Tertawa 3 kali. Mulut tertawa 2 kali. Mulut tertawa 1 kali. Mulut tertawa tanpa suara. Oke, teman. Kita capai hari ini. Jadi ada 2 tujuan pembelajaran yang akan kita capai hari ini ya. Adik-adik bisa lihat di depan, yaitu yang pertama, peserta didik diharapkan mampu menjelaskan dinamika perubahan sosial dan dampaknya terhadap kehidupan masyarakat. Dan yang kedua, peserta didik diharapkan mampu mendeskripsikan bentuk perubahan sosial budaya. Jadi itu dua tujuan pembelajaran yang akan kita capai hari ini ya. Selanjutnya, Ibu akan menayangkan sebuah video. Kita, siapa yang bisa menjelaskan mengenai video yang kalian tonton tadi? Ayo, angkat tangan. Ada? Angkat tangan. Ya, silakan Arya. Bagus. Video pertama tadi dari buku ke Google. Yang dulunya kita belajar menggunakan buku, tetapi adanya perubahan sosial kita menggunakan saya saja ke Google. Yang kedua dari surat menyurat ke media digital. Karena adanya perubahan sosial, kita yang dulu pakai surat menyurat ini menjadi ke media digital. Ada lagi? Mungkin teman yang mau menjelaskan tentang video di depan? Ada lagi? Ada lagi? Tidak ada? Ya. Ya. Jadi bagus sekali ya teman kalian Arya sudah menjelaskan tentang video di depan. Ya, dari video yang kalian tonton itu
merupakan contoh dari perubahan sosial, ya. Perubahan sosial yang terjadi siapa yang mengalami perubahan sosial tersebut? Ya, selamat bekerja ya. Waktunya cuma 10 menit. Silakan menjadi. Devi bangun. Baik, sekarang kelompok 1 silakan masuk ke depan untuk mempresentasikan hasil diskusi kelompoknya ya. Pada kelompok 1 saya persilakan. Dampak COVID-19 di masyarakat tingkat 1. Dampak COVID-19 di masyarakat berdasarkan waktu. 1. Perubahan berdasarkan evolusi. Masyarakat mengalami jika masyarakat tidak bersifat fleksibel dan terbuka, maka itu akan menjadi salah satu hambatan yang terbesar bagi perubahan sosial. Oke, cepat saya silakan untuk menjawab beberapa pertanyaan dari kelompok 1, 2, dan 3. Mengapa masyarakat tidak bisa berinteraksi dengan masyarakat lain? Karena pemerintah telah menghimbau masyarakat untuk tidak keluar karena bertambah penularan COVID-19. Bagaimana dampak perubahan sosial kita seorang pelajar berdasarkan perencanaan? Para pelajar terpaksa belajar virtual dikarenakan COVID-19. Bagaimana tanggapan dari kelompok 2? Apa saja contoh perubahan yang direncanakan pada saat COVID-19? Belajar virtual, para pekerja terpaksa mengerjakan pekerjaan di rumah. Bagaimana tanggapan dari kelompok 4? Terima. Baik, saya dan teman-teman mengucapkan terima kasih sudah bekerja kepada kelompok 1, 2, dan 4 karena telah memberikan berbagai pertanyaan kepada kelompok kami. Pada kesempatan ini, sekian dan terima kasih. Ya, berikutnya kelompok terakhir ya, kelompok 4 ya. Ya. Selamat pagi untuk kita semua. Selamat pagi. Pada pagi hari ini kami dari kelompok 4 kelas 9AB akan mempresentasikan materi tentang dampak COVID-19 bagi masyarakat. Waktu dan tempat saya persilakan kepada Bapak materi. Pandemi ini mempengaruhi berbagai perubahan sosial ekonomi seluruh wilayah yang terjangkit. Di awal kemunculannya, virus ini mendapat beragam respon yang muncul dari masyarakat Indonesia. Sebagian mulai berhati-hati dan menanamkan pola hidup sehat. Ketidakpastian, kebingungan, dan keadaan darurat yang diakibatkan oleh virus corona menjadi stresor bagi banyak orang. Solusi yang dapat dilakukan untuk membantu masyarakat yang mengalami kerugian yaitu memberikan bantuan sumbangan kepada warga masyarakat yang mengalami kerugian tersebut. Demikian saja presentasi dari kelompok kami. Mungkin dari kelompok lain ingin bertanya. Ya, silakan. Bagaimana dampak perubahan sosial berdasarkan arah perkembangan yang terjadi pada pelajar pada saat COVID-19? Bagaimana dampak perubahan sosial berdasarkan arah perkembangan yang terjadi pada pelajar pada saat COVID-19?
pada kelompok 1. Apa saja keadaan darurat pada masa COVID-19? Mohon kepada saudari Fadli untuk menjawab pertanyaan. Apa saja keadaan darurat yang terjadi pada masa COVID-19? Ya, baik. Jadi semua kelompok sudah presentasi ya? Ya. Terima kasih untuk kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4 yang sudah mempresentasikan hasil diskusinya dengan baik. Tepuk tangan dulu untuk semua. Ya. Jadi sekarang Ibu akan meminta salah satu kelompok untuk menyampaikan kesimpulan secara umum ya. Untuk kelompok 2, saya persilakan. Perubahan sikap sosial pada masa pandemi. Pandemi atau COVID-19 merupakan salah satu faktor penyebab terjadinya sosial di masyarakat. Kita ketahui secara bersama, pada saat masa pandemi, kita tidak bisa melakukan aktivitas seperti biasanya dengan kultur atau budaya orang Manggarai. Kultur atau budaya kita orang Manggarai seperti menyapa, berjabat tangan, berkumpul bersama di saat melakukan acara-acara adat, juga bekerja sama, baik berkebun maupun aktivitas yang lain yang membutuhkan kelompok. Kita tidak bisa melakukan karena terlanda oleh salah satu penyakit yang melanda secara global, yaitu pandemi COVID-19. Itu saja kesimpulan dari Tadi teman-teman adik-adik sudah dengar ya penjelasannya Ibu dari awal tentang perubahan sosial, terus tentang bentuk-bentuk dari perubahan sosial, terus bagaimana penyebab, terus bagaimana dampak dari perubahan sosial tersebut. Dan kalian juga tadi sudah diskusi kelompok mengenai kondisi masyarakat pada masa pandemi COVID-19 ya, di mana terjadi berbagai macam perubahan yang bisa kita hari ini. Sampai di sini dulu sebelum kita menutup pertemuan kita, semuanya berdiri dulu. Jadi demikian pertemuan kita hari ini. Selamat pagi ya. Selamat pagi Ibu Erni. Selamat pagi juga Ibu Ani. Terima kasih ya Ibu ya sudah datang pada hari ini. Ya, tujuan kita untuk melakukan pembicaraan pasca observasi ini Ibu, yaitu untuk merefleksikan pembelajaran yang sudah dilakukan kemarin. Di sini saya akan mengajukan beberapa pertanyaan kepada Ibu. Pertanyaan yang pertama, bagaimana perasaan Ibu setelah Ibu melakukan pembelajaran kemarin? Perasaan saya di sini Bu, saya sangat senang sekali. Kenapa saya sangat senang? Karena saya sangat bangga sekali dengan siswa saya kemarin. Ketika kami melakukan pembelajaran kemarin, siswa saya itu sangat aktif ya Bu, sangat aktif dalam pembelajaran, sehingga pembelajaran kemarin itu sangat menarik. Oke, berarti Ibu merasa senang ya Ibu ya, karena ini siswa-siswa yang aktif sehingga proses pembelajaran yang Ibu jalankan itu menjadi sangat menarik. Ya. Nah, kemudian pertanyaan yang kedua Ibu, kira-kira apakah pelaksanaan pembelajaran kemarin itu sudah sesuai dengan apa yang Ibu rencanakan? Kalau menurut saya Bu, mungkin 80% sudah sesuai dengan yang saya rencanakan. Oke, jadi 80% ya Ibu ya. Iya. Nah, terus pertanyaan yang berikutnya Ibu, apa yang menjadi kendala atau hambatan pada saat Ibu melakukan pembelajaran kemarin? Kendala yang saya hadapi kemarin mungkin ada 2 kendala ya Bu ya. Yang pertama seperti yang Ibu lihat kemarin, kendalanya itu di saat penayangan video pembelajaran. Di mana kemarin saat penayangan video pembelajaran itu suaranya tidak keluar ya Bu. Itu dikarenakan speaker aktifnya yang tidak ada. Terus kendala yang kedua itu mengenai siswa saya. Ada beberapa siswa kemarin yang tidak terlalu aktif di dalam kelas. Mungkin karena mereka tidak suka dengan pembelajaran kemarin atau bagaimana. Mungkin untuk kedepannya saya akan membuat pembelajaran yang lebih menarik.
Jadi kendalanya itu berkaitan dengan ini sarana untuk penayangan video pembelajarannya Ibu ya. Kabarnya memang mungkin belum tersedia. Mudah-mudahan nanti untuk kali berikutnya sudah tersedia ya Ibu ya. Terus untuk siswa mungkin masih ada yang agak kurang aktif dalam proses pembelajaran. Kita berdoakan semoga pada pembelajaran kali berikutnya semua siswa itu sudah aktif. Terus pertanyaan selanjutnya Ibu, kompetensi yang ingin Ibu capai setelah proses pembelajaran kemarin itu apa? Mungkin kompetensi pedagogi ya Bu ya, di mana ini mengenai pengetahuan saya, mungkin di sini pengetahuan saya kurang, jadi saya ini ke depan ingin mengembangkan kompetensi pedagogi saya sehingga nanti di saat pembelajaran saya bisa memberikan pembelajaran yang menarik lagi kepada siswa. Jadi ini berkaitan dengan kompetensi pedagogik ya Ibu ya, sehingga nanti mungkin dengan berkaitan dengan kompetensi ini Ibu bisa menciptakan sebuah proses pembelajaran yang lebih inovatif lagi ya, sehingga siswa menjadi lebih menarik lagi. Nah itu yang membuat siswa mungkin nanti semakin aktif lagi saat pembelajaran. Yang terakhir Ibu, apa harapan atau refleksi Ibu selanjutnya? Harapan saya di sini Bu, yang pertama untuk diri saya sendiri, semoga ini ke depan saya bisa menyiapkan diri lagi dengan baik, bisa memberikan pembelajaran kepada siswa lebih baik lagi dan lebih menarik lagi, sehingga di dalam kelas siswa itu lebih aktif lagi dalam pembelajaran IPS itu ya. Terus yang kedua Ibu, yang saya harapkan semoga segala fasilitas di sekolah itu dilengkapi lagi sehingga tidak ada lagi kendala atau hambatan dalam proses pembelajaran. Baik Ibu Eni, sesi perbincangan kita pada hari ini sekian dulu. Semoga kedepannya Ibu bisa menciptakan lagi proses pembelajaran yang lebih menarik, lebih inovatif lagi sehingga siswa-siswa menjadi lebih aktif lagi dan lebih baik lagi ke depannya. Ya, terima kasih Ibu. Selamat pagi.